Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Monggo Mbak, tutup. Tak tutup guys dulu nih ya. Monggo Mbak Mila, gimana? Mbak Mila, perkenalkan saya Bidang Putri. Apa aja yang bisa saya bantu? Saya hamil. Oke. Mentah-mentah Mentah-mentah banyak Bu. banyak. Banyak, sehari berapa kali? Ya, habis minum Keluar. lagi. Oke, sakit maam. Sakit ataupun kurang lagi. Sudah tahu tentang mual muntah berlebih pada ibu hamil atau yang dinamakan NG? Ini ya, Ya, mual muntah berlebih pada ibu hamil itu sebenarnya masih dalam hal yang wajar karena ada peningkatan hormon pada ibu hamil. Jadi memang cenderung mual. Namun tidak semua ibu hamil mengalami mual yang berlebih. Tapi apabila mual muntah ini terjadi berlebihan, itu banyak faktor yang menyebabkan. Nah, yang pertama karena hormonnya yang tinggi. Beri gambaran sedikit tentang hiperemesis gravidarum gitu. Ini ya Mbak Mila, karena ini Mbak Mila kan keluhannya mual muntah berlebih. Nanti saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang mual muntah berlebih pada ibu hamil biar tidak memperburuk keadaan Mbak Mila. Karena mual muntah tetap harus ditangani dengan baik. Nah, jadi gini ya Mbak Mila, kalau ibu hamil yang mengalami mual muntah berlebih itu ada yang sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya sampai terganggu, sampai kadang ada yang dirawat karena memerlukan infus. Nah, mual muntah yang berlebih ini biasanya terjadi pada kasus ibu hamil yang pertama, kemudian hamil anggur, hamil kembar, kemudian karena ada alergi, dan yang sebagian terjadi itu karena faktor psikis, pikiran, kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian suami atau keluarga itu tidak mendukung kehamilan itu tersebut. Jadi gini ya Bu, muntah itu terjadi bila ada tekanan dalam saluran pencernaan, kemudian juga ada iritasi dalam lambung, sehingga apa yang kita makan, apa yang sudah di dalam itu jadi terkeluarkan. Jadi mual muntah pada ibu hamil apabila muntahnya itu kok sering banget Bu, sampai 5 kali, berarti kan asupan yang ibu makan terkeluarkan, yang ada di dalam keluar semua ya Bu. Nah itu berarti cadangan makanan yang ada di dalam tubuh itu semakin habis, sehingga memerlukan cadangan lemak yang ada di dalam tubuh itu. Nah kalau keadaan itu terus berlanjut bisa memperparah, bisa diinfus atau di opnam di rumah sakit. Karena frekuensinya kok sering, kadang 5 kali dalam sehari, berarti otomatis kan cadangan makanan yang ada di dalam itu, di dalam tubuhnya itu berkurang. Nah, kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, nanti ibu bisa dehidrasi. Kalau dehidrasi kan mau nggak mau harus diinfus, karena kan berarti cairannya berkurang, asupan gizi yang di dalam tubuh juga kurang, harus ditambahkan cairan, yaitu melalui infus tadi. Mungkin pada ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebih itu ada derajatnya.
nanti ibu diperhatikan ya. Iya. Derajat yang pertama itu biasanya ibu mengalami lemas, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, kemudian lidah kering dan mata cekung. Kemudian untuk derajat yang keduanya itu lidahnya itu terlihat kotor Bu. Kemudian mata kuning, kemudian tensi turun, frekuensi untuk buang air kecil juga berkurang, kemudian ibu sembelit atau buang air besarnya susah. Nah, selanjutnya itu ada yang derajat ketiga, biasanya itu terjadi penurunan kesadaran, terus suhu meningkat, kemudian ada yang sampai terjadi kerusakan pada ginjalnya. Nah, apabila terjadi mual muntah yang berlebih di derajat ketiga ini, itu harus dirawat Bu, harus diopnam karena harus diinfus supaya janin yang ada di kandungan ibu tetap sehat dan ibunya juga tetap sehat. Untuk Mbak Mela ini kan masih di derajat 1 ya Mbak ya, berarti tidak perlu untuk diinfus, jadi nanti saya akan memberikan vitamin dan itu nanti di rumah makan sedikit-sedikit tapi sering, hindari makanan yang berlemak, contohnya kayak santan, kemudian yang kayak mengandung gaji itu loh Mbak. Nanti berarti kalau misalnya ibu pengen ngemil itu bisa pakai biskuit atau buah-buahan. Ibu suka buah-buahan kan? Suka. Itu nanti buat ngemil. Iya. Tapi jangan langsung banyak, sedikit-sedikit tapi sering ya. Mbak. Nanti saya akan memberikan obat buat Mbak Mila itu untuk mengurangi mual. Kemudian yang kedua, obat pengurang nyeri biar iritasi di usus dan lambung ibu berkurang. Harapannya kan biar mualnya juga berkurang, muntahnya juga berkurang. Mbak Mila ampun ampun tegang, ampun cemas ya. Kebutuhan ibu hamil atau nutrisi yang Mbak Mela perlukan itu kan perharinya sekitar 300 kalori. Kalau dikira-kira menggunakan piring berarti sekitar 3 piring. Nah, sekali makan kan berarti sepiring. Tapi kalau nggak bisa langsung masuk itu bisa 3 sendok, tapi nanti selisih 1 jam 3 sendok lagi itu dikateni ya. Soalnya yang buatan dikateni berarti kan nggak ada nutrisi yang masuk tuh. Nanti harus dibantu pakai infus tadi sama selang makanan yang dimasukkan ke saluran pencernaan langsung. Jadi harus dikateni ya, sedikit-sedikit tapi sering. Bertahan masih di derajat 1, jadi nanti perawatan di rumahnya itu kamarnya harus cukup pencahayaan ya. Kemudian sirkulasi udaranya juga harus baik. Kalau kok di rumah sakit itu harus diperlakukan secara khusus, disendirikan, ditempatkan di isolasi, kemudian juga cairan yang keluar itu harus dicatatkan. Seru Mbak Mela, ini kan Mbak Mela berarti mual muntahnya masih yang di derajat 1 ya. Berarti nanti misalnya keluhan atau unek, Mbak Mela bisa bercerita kepada orang yang dipercaya. Kalau kok merasa ada yang kurang nyaman bisa diceritakan biar ibu mual muntahnya itu berkurang.
ya. Oke. Kan pada dasarnya memang ibu hamil banyak yang mengalami mual muntah, itu memang hal wajar. Jadi kalau dibiarkan kan bisa berlanjut. Berarti ibu kalau ada sesuatu yang kurang nyaman di perasaan, dibicarakan saja ya. Nah, tadi kan pada HIG atau mual muntah yang derajat 1 tidak perlu terapi cairan ya Mbak. Iya. Tapi kalau untuk yang derajat kulit 3 itu memerlukan terapi cairan. Supaya apa? Supaya nutrisi yang ada di tubuh itu tetap terjaga. Dari yang saya sampaikan, Mbak Nela sudah memahami dan ada yang perlu ditanyakan. Kalau gitu saya akan ini ya Mbak, menanyakan ke Mbak Nela. Jadi untuk yang tidak perlu diopnam itu berarti HIG yang derajat berapa ya Mbak? Derajat 1. Terus ke derajat 2 dan 3 itu penanganannya gimana? Diinfus agar nutrisi terjamin. Dia diluar. Kunjungan ulangnya 1 minggu atau 2 minggu ya Bu. Terima kasih untuk kunjungannya. Kalau ada keluhan segera ke tenaga kesehatan.